Shalom semua, pasti kabarnya luar biasa, amin. Haleluya, sekali lagi kita bisa berjumpa di minggu pertama bulan Desember. Waduh, sudah tidak terasa kita akan segera mengakhiri tahun 2020. Kalau hari ini tanggal 6 berarti kita tinggal 25 hari lagi. Kita akan masuk tahun 2021. Wow, kita semua masih dalam keadaan sehat. Kita masih bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Kita tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi tetap semangat mengiring Tuhan. Apapun yang sudah kita alami sepanjang tahun 2020 ini, jangan mengalahkan semangat kita untuk memasuki tahun 2021, 25 hari yang akan datang. Oh, tinggal menghitung hari nih ya. Baik, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Saya percaya saudara sudah tidak sabar lagi karena hari ini kita akan masuk dalam pembahasan topik yang ke-6 dari makna doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini. Saya percaya pembahasan pertama sampai dengan kelima sangat memberkati saudara, dan hari ini sekali lagi bukalah hatimu, bukalah telinga rohanimu untuk sama-sama kita mendengarkan firman hari ini. Jangan izinkan intimidasi apapun yang menguasai hati dan pikiran kita. Fokuskan sehingga ketika kita mempersilahkan Tuhan berbicara, sebagai seorang guru dia akan mengajari, sebagai seorang Bapa dia akan menasihati kita, dan sebagai Allah dia akan memberitahukan apa yang harus kita kerjakan sehingga kita semakin berkenan, semakin sempurna, sama seperti kerinduannya untuk kita setiap hari, setiap saat semakin disempurnakan di dalam Kristus. Amin. Karena itu tundukkan kepala kita seperti biasa. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga sebelum saya menjelaskan kepada saudara topik kita hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi bahwa doa Bapa kami ini sangat kaya dengan makna dan syarat dengan pesan yang sangat pribadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini dalam pembahasan kita, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya menemukan dua pesan yang sangat pribadi yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya, sebagai sidang jemaat Tuhan yang mau semakin bertumbuh berakar dalam Kristus. Kedua hal ini menjadi sangat mendasar saat kita tahu kita menjadi salah satu orang yang percaya bahwa Yesus Kristus pernah lahir, dia mati, dan dia bangkit untuk keselamatan manusia. Amin. Dua hal yang saya dapatkan dari pesan makna doa Bapa kami dalam topik ini. Yang pertama adalah bahwa Bapa sanggup dan mau. Perhatikan, ketika Yesus mengajarkan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, hal yang pertama adalah bahwa Bapa sorgawi sanggup. Perhatikan saudara ya, Bapa sorgawi sanggup dan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Bapa di sorga itu sanggup. Bapa di sorga itu mampu. Enggak hanya sanggup, tidak hanya mampu, tapi dia mau. Ini dia. Ada orang yang sanggup, ada orang yang sanggup, ada orang yang mampu, belum tentu dia mau. Betul ya? Kita tahu dia punya kapasitas, lalu kita minta tolong kepadanya, belum tentu dia mau.
Tapi berbeda dengan apa yang kita pahami tentang Allah. Apalagi bicara dosa, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyelamatkan kita. Karena dosa itu upahnya adalah maut, hukuman kekal. Namun ayat ini menjelaskan kepada kita secara detail bahwa Allah itu atau Bapa di sorga, Dia mampu, Dia sanggup, dan juga Dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Dia tidak hanya Allah yang mampu, Dia tidak hanya Allah yang sanggup, tapi Dia juga adalah Allah yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Di dalam kitab Yesaya, ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18 dikatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah. Perhatikan saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, tidak ada yang sanggup memberikan ampunan dan maaf atas segala dosa dan kesalahan kita, kecuali Allah yang mampu, yang sanggup, dan juga mau menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita. Sekali lagi, saya akan tekankan di dalam hal ini. Allah tidak hanya mampu, Allah tidak hanya sanggup, tapi Dia juga mau. Ya, oleh karena hatinya yang maulah, maka 2000 tahun yang lalu Dia lahir sebagai manusia. Tujuannya cuma satu, untuk mati. Tidak ada orang yang lahir tujuannya untuk mati, betul nggak? Semua orang pasti lahir punya rencana, punya tujuan. Orang tuanya membesarkan dia agar kelak memiliki masa depan yang gilang gemilang, betul ya? Agar di masa depan 30, 40, 50 tahun mendatang, coba dia membesarkan, mendidik anaknya supaya apa? Orang tua itu berharap ketika anaknya besar nanti dia menjadi orang yang sukses. Tapi Yesus lahir hanya untuk mati, saudara. Kenapa? Karena Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Amin. Ini perbedaannya, saudara. Ini perbedaan yang mencolok antara kemanusiaan Allah di dalam Yesus dengan kemanusiaan kita. Kalau kita lahir untuk masa depan kita yang gilang gemilang di dunia ini, tapi Yesus lahir di dunia ini hanya untuk masa depan kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Selanjutnya dalam firman Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Pendeta Joner tidak berjanji bahwa Tuhan akan mengampuni saudara, tapi firman-Lah yang berjanji untuk saudara. Amin. Saya memberitahukan sesuatu kebenaran kepada Anda karena memang itu tertulis di dalam firman Allah. Sebab tidak ada pernyataan manusia yang dapat menyatakan Anda akan diampuni kecuali memang Allah menyatakan itu di dalam firman-Nya. Kita percaya apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Kita mengakui bahwa firman Allah ini adalah ya dan amin. Jika Ia berkata ketika kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, Dia akan menyucikan dan menguduskan kita. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang tahu bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita, kita menjadi orang-orang yang bangga. Kita menjadi orang-orang yang patut bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguh Dia Allah yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Saya menyemangati kita meskipun dalam suasana pandemi sekarang, dalam bulan Desember ini, ya,
Rasanya mungkin kita tidak bisa merayakan sebuah perayaan Natal seperti yang biasa. Kita melakukan istilahnya dalam sebuah pesta perayaan Natal. Tapi saya berharap kondisi pandemi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk mengetahui bahwa Yesus itu lahir hanya untuk mati. Untuk apa? Keselamatan jiwa kita. Suasana pandemi ini tidak boleh merebut sukacita Natal di dalam diri kita. Kita boleh tidak dapat bertemu, kita boleh tidak merayakannya dengan apa? Dengan sebuah pujian, dengan sebuah nyanyian malam kudus. Kita boleh merayakan Natal itu dengan tidak melihat pohon Natal di gereja mungkin. Tapi jangan sampai suasana hati kita yang bersyukur menyadari kalau Yesus itu lahir ke dalam dunia karena Dia mau menebus segala dosa dan kesalahan kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua yang saya dapatkan, ketika kita mengetahui bahwa Allah mampu, Allah sanggup, dan Dia mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, ketika Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa meminta pengampunan kepada Tuhan, namun dengan bercermin pada diri sendiri bahwa kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin menyampaikan ini dengan perlahan supaya saudara mengerti. Kuasa darah Kristus tidak berkurang kuasanya ketika kita tidak mengampuni orang lain. Maksud saya begitu. Kuasanya tetap sama. Kuasanya yang sanggup menyucikan, menguduskan segala dosa dan pelanggaran kita itu sanggup mengampuni kita. Namun ada hal yang harus kita pahami tentang sebuah prinsip pengampunan, yaitu apa? Ketika kita mohon pengampunan dari Kristus, ternyata kita juga harus bercermin kepada diri kita sendiri. Apakah kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain? Ini penting kita pahami. Itu sebabnya Yesus menggarisbawahi di dalam Matius pasal yang ke-6 selanjutnya, ayat ke-14 dan 15, Yesus bilang begini. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena ternyata mengampuni orang lain itu erat hubungannya dengan pengampunan yang akan kita terima. Memaafkan orang lain itu ternyata punya hubungan yang erat dengan kita mendapatkan maaf dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow. Saat kita ingin menerima pengampunan, maaf dari Allah, maka kita harus juga bercermin kepada diri kita, apakah kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saya percaya Anda setuju dalam pernyataan saya bahwa mengampuni adalah sulit, betul ya? Memaafkan adalah sulit, apalagi kalau luka yang ditorehkan itu, kalau perbuatan orang yang membuat kita begitu sakit itu, pasti sangatlah sulit kita untuk memaafkan dia. Apalagi kalau misalnya kita akan mengingat peristiwa itu, mengingat namanya aja kita udah sebel, kira-kira gitu ya. Melihat wajahnya aja kita udah begitu sakit rasanya. Tapi mau tidak mau ini merupakan standar. Ini merupakan prinsip firman. Jika kita ingin menerima pengampunan Bapa, maka ternyata kita harus mengampuni orang lain. Amin. Jika kita ingin menerima maaf dari Bapa, ternyata kita juga harus memberikan maaf kepada orang lain. Satu kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Guru, kira-kira berapa kalikah saya harus memaafkan saudara saya yang bersalah kepada saya?" kata Petrus. Petrus ingin bertanya kepada Yesus, kalau Yesus mengajarkan saya harus memaafkan orang lain, berapa kali saya harus memaafkan orang?
Karena menurut Petrus tidak sekali dua kali orang menyakiti dia. Sehingga Petrus bilang begini, cukupkah saya mengampuninya dengan 7 kali? Apakah saya harus memaafkan orang itu 7 kali? Namun Yesus menjawabnya dengan luar biasa. Yesus bilang, nggak cukup Petrus, nggak cukup 7 kali. Tapi kamu harus mengampuni dia 70 kali 7 kali. Wow, 70 kali 7 kali. Beberapa orang menghubungkan 70 kali 7 kali ini dalam bahasa Ibraninya itu tamim, yaitu 490 kali. Tamim itu artinya sempurna. 490 kali itu punya pemahaman sempurna, utuh, tidak terbantahkan, kira-kira gitu. Jadi saat Yesus ingin mengajarkan bahwa pengampunan itu kepada Petrus tidak sekali 2 kali, tapi harus utuh, sempurna, tidak ada batasnya, maka Petrus bingung, saudara. Bagaimana caranya saya bisa memahami 490 kali ini? Sehingga Yesus harus mengajarkan dalam sebuah perumpamaan. Untuk memahami 70 kali 7 kali ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang saya akan jelaskan kepada kita hari ini. Bagaimana ternyata ketika kita meminta maaf, meminta ampun kepada Tuhan, itu kita harus bercermin kepada diri apakah kita juga melakukan hal yang sama. Yesus bilang begini kepada Petrus. Petrus, ada seorang hamba yang jahat. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan 35, nanti saudara bisa baca pada hari apa ini? Hari sekarang 6, 7, 8 hari Rabu, nanti saudara bisa baca kisah ini. Ya, Matius 8 ayat yang ke-21 sampai 35. Yesus memberikan perumpamaan. Petrus, ada seorang hamba yang jahat. Dia memiliki hutang 10.000 talenta. Ada seorang hamba yang jahat memiliki hutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Dan ternyata 10.000 talenta ini, hamba yang jahat ini merasa dia tidak mampu untuk membayarnya. Ketika dia datang kepada raja ini, dia bermohon dengan sangat berlutut kepada raja ini dan bilang, "Raja, ampuni saya, maafkan saya tidak dapat melunasi 10.000 talenta itu." Lalu raja itu melihat, memandang kepada hamba itu. Lalu dia bilang begini, "Ya udah, saya tahu persis, kamu tidak akan mampu membayar hutang-hutangmu. Ya kan? Kamu kerja keras sekalipun, kamu menjual rumah, kamu menjual harta, kamu menjadi hamba, kamu tidak akan pernah bisa melunasi 10.000 talenta itu." Lalu raja itu bertitah bahwa, "Sudah, kalau begitu saya hapuskan hutang kamu. Kamu sudah tidak usah berpikir lagi tentang hutangmu 10.000 talenta itu." Si hamba yang jahat itu pulang dengan sukacita. Karena kenapa, saudara? Hutang 10.000 talentanya itu dilunaskan begitu saja. Tapi sampai dia di rumah, ketika dia sampai dari rumah, sepulangnya dari raja yang telah melunaskan hutangnya itu, memutihkan hutangnya itu, dia bertemu dengan seseorang yang ternyata punya hutang terhadap dia. Ternyata si hamba yang jahat ini mungkin punya harta juga. Sehingga dia meminjamkan kepada seseorang, tapi hanya 100 dinar saja. Si hamba yang memiliki si hamba yang datang kepada hamba yang jahat ini, memohon kepadanya, dia bilang, "Bapak, tolong saya tidak bisa melunasi hutang saya yang 100 dinar. Bisa nggak engkau memberikan kemudahan kepada saya? Tolonglah ampuni saya, karena saya tidak sanggup membayarnya." Lalu si hamba yang jahat itu bilang apa? "Kalau kamu tidak sanggup membayar yang 100 dinar itu, saya akan masukkan kamu ke penjara." Dan di dalam kisah itu dikatakan, si hamba yang jahat itu yang memiutangi orang lain yang 100 dinar, memasukkan orang itu ke penjara. Ketika raja mendengar bahwa si hamba yang jahat yang telah dilunaskan hutangnya 10.000 talenta itu memasukkan orang berhutang kepadanya 100 dinar, hanya 100 dinar, lalu dia memanggil orang itu dan menghukum orang itu sampai pada akhirnya dia kata-kata apa? Dia harus melunasi hutangnya. Sudah dapat dipastikan,
sampai dia mati, sampai berapa keturunan juga tidak pernah dapat melunaskan hutangnya. 10.000 talenta, 100 dinar. Mungkin secara saya coba menggali, saya coba kotak-katik saudara. Saya coba belajar. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan sedemikian rupa? 10.000 talenta dengan 100 dinar. Apa maksudnya? Gitu ya. Saya coba menghitung-hitung. Saya menggali coba. Ternyata 1 dinar itu sama dengan, perhatikan, 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Zaman itu. 1 dinar itu upah seorang kerja harian saat itu. Jadi kalau 100 dinar itu sama dengan dia harus bekerja 100 hari. Tapi hanya karena kerja 100 hari pun dia tidak punya kesempatan untuk dimaafkan oleh hamba yang jahat. Perhatikan, 100 dinar itu berarti 1 dinar itu upah 1 hari kerja. 100 dinar itu berarti 100 hari. 1 talenta itu kalau dibandingkan dengan dinar, 1 talenta itu 6.000 dinar. Perhatikan ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jika 10.000 talenta itu berarti 60 juta dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar. Jika 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. 60 juta dinar ini dia mendapatkan ampunan, tapi yang 100 dinar dia nggak ampuni gitu loh. Lalu saya coba kotak-katik lagi. Kalau diperhitungkan dengan uang kita sekarang, ya, ini supaya kita dapat memahami bagaimana kita harus bercermin kepada diri kita. Apakah kita mengampuni orang lain baru kita minta pengampunan dari Tuhan. Kalau sekarang upah minimum regional, taruhlah 4,2 ya, tapi kita bulatkan 4 juta 1 bulan. 4 juta 1 bulan dibagi 25 hari kerja. Itu artinya 1 hari 160.000. Bener ya Nit ya? Nita ini pasti pintar nih matematikannya. 160.000 1 hari. 160.000 1 hari. Kalaulah orang itu bekerja sekarang yang punya 100 dinar, berarti dia cuma punya hutang berapa? 16 juta. Betul ya? Dia cuma punya hutang 16 juta, tapi dia dijebloskan ke penjara. Punya hutang 16 juta dimasukkan penjara. Lalu bagaimana dengan yang 10.000 talenta? Tadi itu 60 juta dinar dikali 160.000. Kalau yang sekarang, uang sekarang, itu 9,6 triliun. Wah, dia punya hutang 9,6 triliun, dia diampuni, tapi ketika ada orang berhutang kepadanya hanya 16 juta, dimasukkan ke penjara. Manusia bukan itu? Hutangnya yang turunan, hutangnya yang triliunan dimaafkan. Ini ada orang yang datang kepadanya cuman berhutang 16 juta, dimasukin dalam penjara. Kalau bicara 9,6 triliun, kalau kita beli emping udah bisa bangun rumah, saudara. Udah. Kalau beli permen, wah, gigi kita udah busuk semua itu. Perhatikan, 9,6 triliun, saudara. Kalau itu kita berikan kepada turunan kita, 3 turunan mungkin nggak habis. Ini cuma karena 16 juta dimasukin ke penjara. Itu yang membuat si raja yang menghapuskan utang 9,6 triliun itu memanggil orang hamba yang jahat itu, lalu menjebloskan dia, menghukum dia. Karena kenapa? Kalau dalam bahasa saya, orang yang tidak punya belas kasihan nggak pantas dikasih belas kasihan. Betul nggak? Orang yang berharap belas kasihan tapi dia tidak pernah memberikan belas kasihan nggak pantas diberikan belas kasihan. Itu sebabnya Yesus bilang kepada Petrus, Petrus, enggak 4, bukan 7 kali, tapi tamim 490 kali. Karena kenapa? Jika kita menghitung segala dosa dan pelanggaran kita, mungkin 9,6 triliun. Benar saudara? Bangun pagi aja kita udah berbuat dosa. Berpikir aja kita udah berbuat dosa.
Gitu loh saudara. Mungkin kita bicara aja udah berbuat dosa. Lalu ketika ada orang mungkin datang menyakiti hati kita, kita lalu menghakimi orang itu dan berkata, dasar kamu ya. Saya sudah memberikan maaf 3 kali. Kamu masih datang sama saya minta maaf lagi. Yesus bilang kita harus bertamim. Karena kita pun melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Betul? Setiap kali kita minta maaf, setiap kali kita minta ampun sama Tuhan. Kenapa tidak mungkin ada orang yang karena dableknya, gitu dalam bahasa Jakarta bilang. Karena dableknya, karena ketegar tengkukannya, karena kebodohannya, selalu saja menyakiti hati kita. Tapi Yesus mengajarkan, saban kali orang minta maaf, minta ampun sama kita, ternyata firman Tuhan mengajarkan, kita harus mengampuni mereka. Hutang mereka mungkin 16 juta, tapi hutang kita kepada Allah 9,6 triliun. Dosa. Saudara, jangan menjadi seperti hamba yang jahat ini. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Petrus, mungkin kita tidak seperti Petrus yang berani menawarkan apakah saya memaafkan 7 kali. Kita mungkin ya, saking emosinya kita, orang ini udah saya maafkan kemarin. Kedua saya maafkan lagi. Ketiga saya maafkan lagi. Lakukan hal yang salah. Awas ya. Kita mengancam saudara. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, ya. Orang-orang kita cintai, mungkinkah itu orang yang dekat dengan kita, rekan kerja kita, bisa saja dia atasan kita, bisa saja mungkin bawahan kita. Siapapun yang mungkin itu kerap kali sampai menorehkan luka yang dalam. Beberapa orang punya pengalaman, saya juga punya pengalaman. Bagaimana ketika kita betul-betul disakiti. Ada orang-orang bilang begini, karena dia Pak Pendeta hidup saya jadi rusak. Karena perkataannya dia Pak Pendeta hidup saya jadi seperti ini. Karena dia telah melakukan kesalahan seperti ini sehingga saya mempunyai masa depan yang tidak baik seperti yang saya harapkan. Seburuk apapun, perhatikan saudara. Seburuk apapun kesalahan orang terhadap kita, jika kita berhadapan kepada Allah, kitalah yang paling buruk. Amin. Seburuk apapun kesalahan orang lain kepada kita, jika kita berhadapan dengan Allah, kita pulalah mungkin yang paling jahat. Kita pulalah yang mungkin yang paling buruk. Karena itu, mau tidak mau, kita harus bercermin kepada diri kita untuk mengampuni orang lain. Amin. Mungkin saudara dan jemaat Tuhan berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya dapat mengampuni? Bagaimana saya dapat memaafkan dia? Bagaimana saya dapat melihat dia lagi? Anda dan saya tidak bisa. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Yesus tahu betapa sulit mengampuni seseorang. Sehingga satu kali dia harus berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Sampai pada akhirnya ketika Yesus harus mati di kayu salib, dia ucapkan, Bapa, ampunilah mereka akan kesalahan mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anggap saja orang-orang yang telah menyakiti kita itu betul-betul mereka mungkin tidak paham akan sebuah kebenaran. Anggap sajalah mereka mungkin memang orang yang betul-betul tidak mengerti, atau mungkin ya kadang-kadang yang kita anggap mungkin lebih rohani dari kita, lebih dewasa dari kita, mereka juga pasti mungkin menyakiti hati kita. Anggap sajalah mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak memahami apa yang kita pahami. Amin. Secara sederhananya mintalah kekuatan dari Allah untuk memaafkan dan mengampuni mereka. Tidak mudah, tapi tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa. Amin. Tidak mudah bukan berarti kita tidak bisa. Kita bisa, asal saja kasih Kristus ada di dalam diri kita. Roh Kudusnya mengalir di dalam diri kita, sehingga kita dapat mengampuni orang lain. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Mungkin di antara sidang jemaat Tuhan hari ini pernah mengalami kondisi begitu disakiti oleh seseorang. Dari perkataan, dari pernyataan, dari sikap, dari tingkah laku.
itu sangat memberikan luka yang membekas di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Mungkinkah itu suami, mungkinkah itu istri, mungkinkah itu anak-anak, tetangga, rekan kerja, siapapun, mertua, anak mantu, mungkin itu betul-betul menyakiti hati kita. Keluarga dekat kita. Anda tidak mampu mengampuni mereka secara pribadi, tapi Roh Kudus akan memampukan saudara. Tuhan Yesus, bisakah saudara dengan rendah hati saya ingin mengambil kesempatan ini? Karena standarnya jika kita ingin menerima pengampunan dari Tuhan, mau tidak mau kita harus bercermin kepada diri kita. Apakah kita juga mengampuni orang lain? Sebab jika tidak, kita tidak akan pernah dapat pengampunan Tuhan. Angkatlah tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Izinkan aku berdoa hari ini. Saya tidak mau melewatkan kesempatan ini. Agar Anda, kita semua, sungguh-sungguh mendapatkan ampunan dari Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Saudara-saudaraku, dimanapun mereka berada, ada luka yang mereka pernah hadapi. Mungkin sampai saat ini meninggalkan bekas yang begitu mendalam. Tapi hari ini kami belajar dari firman. Kami harus mengampuni, memaafkan, melupakan mereka dalam segala kesalahan-kesalahan mereka. Kami tidak mampu. Karena itu aku mohon kepadamu, Roh Kudus mengalir, membebati hati dan pikiran sidang jemaatmu. Tidak mudah Tuhan, tapi aku percaya kalau Engkau berfirman itu berarti Engkau menyanggupkan kami untuk melakukannya. Karena Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu di dalam kami. Karena itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga mereka dapat mengampuni siapa saja yang telah berbuat salah atas mereka. Karena kami tahu ketika kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, mungkinkah kami adalah orang yang memiliki hutang yang triliunan di hadapan-Mu. Karena itu Bapa, kami harus mengampuni dan memaafkan mereka.